Oke, jumpa lagi di channel Sok Bisa. Kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang biasanya diujikan di CPNS, kemudian P3K, UKG, dan PPG untuk formasi guru ya. Soal-soal ini soal-soal tentang pedagogik umum. Nah, coba kita akan bahas secara tuntas. Mudah-mudahan pembahasan soal-soal ini akan membantu teman-teman yang akan mengikuti tes-tes tersebut. Oke, kita akan lanjutkan soal nomor 1. Soal nomor 1 berbunyi, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah, nah untuk soal nomor 1 ini, kata kuncinya adalah tingkatan kognitif mencipta, yaitu C6. Kita ketahui bahwa tingkatan kognitif memiliki kata kerja operasional atau KKO antara C1 sampai C6. C1, tingkatan kognitif C1 itu adalah mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 itu menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 adalah mencipta. Coba kita bahas satu-satu. C1 mengingat itu biasanya soal-soal yang memiliki kata kerja operasional atau KKO, menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Jadi soal-soalnya seperti itu, kata kerjanya. Kemudian untuk C2, memahami, itu soal-soalnya memiliki KKO, perintah untuk membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Kemudian tingkatan kognitif C3, menerapkan. Nah, di C3 menerapkan memiliki KKO, yaitu melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Kemudian tingkatan kognitif C4, yaitu menganalisis. Kata kerja operasionalnya adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Kemudian tingkatan kognitif C5, yaitu mengevaluasi. KKO-nya adalah siswa diminta untuk membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Yang terakhir, tingkatan kognitif C6, yaitu mencipta. Soal-soalnya memiliki kata kerja operasional, yaitu siswa biasanya diminta untuk membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Nah, jadi soal nomor 1 ini yang diminta adalah tingkatan kognitif mencipta C6. Jadi dari pembahasan yang kita lakukan tadi, yang memenuhi adalah dari A, B, C, D, E adalah E, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. KKO-nya adalah membuat. Soal nomor 2. Di soal nomor 2, pada sebuah rancangan pembelajaran RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah. Nah, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaedah ABCD ya. Karena soal nomor 2 ini kata kuncinya adalah tujuan pembelajaran. Nah, unsur-unsurnya adalah A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Audience itu adalah peserta didik, yaitu peserta didik yang belajar. B. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan sama siswa kita setelah selesai melakukan pembelajaran. Kemudian C. Condition adalah kondisi, yaitu batasan yang dikenakan kepada siswa kita atau peserta didik, atau bisa juga alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian yang degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, kalau kita lihat dari A, B, C, D, E, kita coba fokus ke pilihan B ya. Pilihan B itu
Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, sampai di sini ya, ini adalah kondisi. Ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini adalah kondisi. Siswa di sini adalah audiens. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ya, ini adalah behavior-nya, perilakunya yang diharapkan setelah melakukan pembelajaran ya. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem. Kemudian yang kata-kata terakhir, secara benar. Nah, secara benar ini apa? Tingkatan keberhasilannya. Berarti ini adalah degree-nya. Jadi unsur-unsur yang B ini sudah memenuhi semua nih. Sudah ada audien, behavior, kondisi, dan degree. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya, yang B. Selanjutnya soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasar tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa. Ya. Di soal nomor 3, kita dituntut untuk mengetahui jenis-jenis materi ya di sini ya. Mengetahui jenis-jenis materi. Nah, kita tahu jenis materi itu kan ada fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek afektif, aspek motorik. Nah, jenis materi ini memiliki indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Nah, kayak fakta ya, fakta itu indikatornya adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Itu fakta. Konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan, itu konsep. Nah, prosedur itu apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kemudian kalau prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Kemudian yang keterampilan, itu apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif, apabila siswa diminta untuk memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Yang terakhir, kalau aspek motorik, itu apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas. Ya, jadi di situ kata kuncinya ada jelas ya, mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi berupa apa. Nah, setelah kita bahas tadi ya, berarti mendefinisikan, membedakan, itu termasuk konsep ya, materi berupa konsep. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa atau keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang paling tepat adalah untuk menjawab soal ini ya, kita harus memahami model-model pembelajaran sama karakteristiknya. Jadi model pembelajaran kan ada banyak ya. Contohnya kooperatif, kemudian problem solving, inquiry, discovery learning, sama kontekstual.
atau kita sebut juga dengan contextual teaching and learning. Nah, bagaimana model-model pembelajaran ini? Ya, kalau kooperatif itu adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Itu kalau kooperatif. Inquiry itu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan prinsip berpikir kritis dan logis. Kalau saya problem solving itu merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Ya, itu discovery learning. Kemudian, discovery learning ya. Tadi problem solving. Kemudian discovery learning. Nah, kalau discovery learning ini model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga dapat menyimpulkan konsep dan pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, kemudian yang terakhir nih, kontekstual. Kontekstual itu apa? Yaitu konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa kita ya, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan jelas ya, di soal kata kuncinya adalah dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Jadi soal nomor 4 ini jawabannya jelas ya. Kita sudah dapat jawabannya adalah E, kontekstual. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis ataupun berupa secara tertulis. Nah, media apa yang paling tepat yang dipilih oleh guru? Ya, media apa yang paling tepat? Jadi di sini kata kuncinya adalah apa nih? Media pembelajaran ya. Di sini kata kuncinya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran kan ada banyak ya. Ada bisa berupa bagan, bisa berupa alat permainan edukatif, bisa berupa flip chart, bisa berupa foto, dan bisa berupa gambar. Nah, dari nomor 5 ini coba kita bahas satu-satu. Bagan. Bagan itu apa sih? Bagan itu fungsinya adalah untuk menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit ya, disampaikan secara tertulis maupun lisan. Nah, kalau syaratnya bagan yang baik itu kan dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas atau tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Kemudian diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik ya. Kemudian contohnya bagan itu adalah bagan organisasi, bagan alur siklus air misalkan. Itu bagan. Kemudian alat permainan edukatif atau AP. Alat permainan edukatif itu atau AP ya. Ini adalah alat yang biasanya digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Artinya alat dan bermain ini merupakan sarana belajar yang menyenangkan, sehingga anak tidak akan bosan dalam bermain sambil belajar. Nah, aspek pengembangan yang biasanya adalah
aspek pengembangan keimanan dan ketakwaan, daya pikir, daya cipta, kemampuan olah tubuh atau jasmani. Nah, kemudian oke, langsung saja ya. Jadi nomor 5 ini tadi sudah ketemu kayaknya jawabannya. Media yang paling tepat untuk menyederhanakan pembelajaran sehingga tadinya kompleks kemudian menjadi sederhana dan mudah dicerna oleh siswa. Jadi yang mana? Yaitu Bagan. Ya, jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah jenis evaluasi yang mana? Nah, di sini kata kuncinya adalah kita diminta untuk mengetahui jenis-jenis evaluasi. Nah, evaluasi kan ada banyak jenisnya ya. Evaluasi berdasarkan tujuan, ada evaluasi berdasarkan sasaran, ada evaluasi berdasarkan lingkungan kegiatan pembelajaran, ada evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Ya. Nah, di sini pilihan gandanya ada evaluasi formatif, sumatif, selektif, kemudian diagnostik, dan evaluasi penempatan. Nah, dari jenis-jenis ini berarti ini adalah jenis evaluasi berdasarkan tujuan ya. Ya, ini adalah jenis evaluasi berdasarkan tujuan, yaitu evaluasi diagnostik, selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Ini adalah evaluasi berdasarkan tujuan. Kalau evaluasi berdasarkan sasaran, itu contohnya evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, kemudian evaluasi hasil atau produk ya, kemudian evaluasi outcome atau lulusan. Kalau jenis evaluasi berdasarkan lingkungan kegiatan pembelajaran, contohnya evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran. Terus jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Kalau berdasarkan objek misalkan evaluasi input, evaluasi transformasi, kemudian evaluasi output. Kemudian kalau berdasarkan subjek yaitu evaluasi internal, evaluasi eksternal ya. Oke, kembali ke soal nomor 6. Jadi ini adalah evaluasi berdasarkan tujuan. Coba kita bahas satu-satu. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kalau evaluasi sumatif, itu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Yang evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Kemudian evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Jadi dari soal nomor 6 ini, guru merancang evaluasi dengan berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ya. Untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi jawabannya adalah B, evaluasi sumatif.
Berikutnya soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? Nah, di soal nomor 7 ini kita dituntut untuk mengetahui bagaimana menentukan langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. Ya, langkah-langkah. Ada langkah-langkah memilih materi pelajaran kan ya. Ada juga prinsip memilih materi, beda. Langkah-langkah atau prinsip. Langkah-langkah memilih materi pembelajaran itu kan meliputi mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Setelah itu memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Dan setelah itu memilih sumber materi pembelajaran. Tuh. Nah, sementara prinsip potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan itu adalah prinsip memilih materi. Tingkat perkembangan visi, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik itu adalah prinsip. Kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran pun prinsip memilih materi. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu, itu juga prinsip memilih materi. Ya, jadi jawabannya untuk soal nomor 7 adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Oke, soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran RPP ya, sebagaimana tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP ya. Komponen minimal RPP itu terdiri atas indikator sekolah. Identitas sekolah. Identitas sekolah itu adalah nama sekolah atau nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Itu mencakup kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu yang ditentukan berdasarkan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Kemudian yang ketiga, kompetensi dasar atau KD, yaitu sejumlah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar dalam RPP merujuk kompetensi dasar yang tercantum dalam silabus ya. Kemudian komponen yang keempat adalah IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Komponen yang kelima adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dirumuskan lebih spesifik atau detail dengan merujuk indikator pencapaian kompetensi di atas ya. Jika cakupan dan kedalaman materi pembelajaran sudah tidak dapat dijabarkan lebih detail dan spesifik lagi, maka tujuan pembelajaran disusun sama persis dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian komponen yang keenam, yaitu materi pembelajaran. Selanjutnya, komponen yang ke-7 adalah model atau metode pembelajaran yang dipakai saat proses pembelajaran. Komponen yang ke-8, media pembelajaran.
yaitu berupa alat bantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik ya termotivasi, kemudian menarik perhatian dan berminat mengikuti pembelajaran. Kemudian komponen yang ke-9 adalah sumber belajar. Dapat berupa buku cetak, buku elektronik, atau media yang berfungsi sebagai sumber belajar ya, peralatan, lingkungan belajar yang relevan, dan lain-lain. Kemudian komponen yang ke-10 ya,